Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Tarekat Al-Mahdi ya. Yang inti ajarannya adalah melanggar Al-Quran dan hadis akan menciptakan masalah ya. Oke, kali ini saya akan membahas merespon ya konten Guru Gembul yang mengatakan bahwa Islam itu agama yang ribet. Walaupun saya heran ya, dia tuh membawa nama-nama Islam tapi menjelek-jelekan Islam gitu. Heran gitu. Tapi yaudah, saya jawab aja ya. Islam itu tidak ribet ya. Jadi agama Islam itu sangat sempurna dan sifat ajarannya itu adalah sayang kepada umatnya ya. Jadi pertama sayang ya, dan kedua itu sempurna. Jadinya terlihat ribet gitu. Padahal sebenarnya karena kebaikan kita. Misal hal sederhana aja. Ada larangan judi kan. Kalau kita menilik kepada kata Pak Gembul ya, kok ribet banget, judi aja nggak boleh kan gitu ya. Ya kan judi jelas ya, maksudnya di Islam itu kan berarti menjaga harta kita. Kita tahu lah kalau judi itu kalau untuk menang kita probability-nya itu sangat kecil gitu. Karena kan jangankan misalnya yang rumit ya, nebak misalnya. Nebak sesuatu misalnya judi bola lah, nebak siapa yang menang kan itu probability-nya udah 50-50. Apalagi yang lebih rumit dari itu gitu, itu probability menangnya kecil. Jadi makanya Islam melarang judi misalnya ya, ini case judi misalnya ya, karena Islam tuh sayang kepada umatnya. Jangan sampai harta umatnya tuh hilang, gak jelas lah, bocor gitu kan, dalam tanda kutip bocor. Itu misalnya judi ya. Lalu misalnya ribet kan, ribet tuh, ribet dari kata Pak Gembul tuh banyak aturan. Misalnya tentang perkara inilah menikah gitu. Misalnya kita tak boleh, saya tak boleh apa nih, banyak sih. Tak boleh selingkuh misalnya, tak boleh berzina dengan istri orang misalnya. Kalau misalnya dengan konsep Pak Gembul, kok ribet sih, kok nggak boleh? Ya jelas lah gitu, kalau kita main sama istri orang kan ya tahu lah, kalau misalnya ketahuan ya mampus kita kan. Jadi apa-apa yang dilarang ya dalam Islam itu bukan memperribet gitu, tapi memang melindungi kita gitu, melindungi umatnya gitu dari permasalahan yang akan muncul dari situ. Misalnya apalagi larangan ya. Nah, misalnya ini. Nah, bukan larangan, ini seperti perintah lah ya. Jadi ada suatu perintah bahwa kita harus baik-baik dengan tetangga gitu. Ada itu. Hadis Nabi ya. Terus kalau misalnya kita larikan ke analogi Pak Gembul gitu ya. Kok ribet banget sih harus baik sama tetangga? Ya jelas lah. Kalau kita misalnya punya musuh tetangga, wah ribet banget. Kita takut gitu, kalau keluar kota kita takut gitu kan. Kalau misalnya ya ngeri lah. Misalnya musuh, karena ibaratnya kalau kita tidak baik dengan tetangga, misalnya berarti musuh kita tuh orang dekat. Jadi kita pasti was-was lah. Makanya Rasul memerintahkan kita untuk berhubungan baik dengan tetangga supaya apa? Supaya ya demi kebaikan kita ya, kita aman gitu kan. Nggak kebayang kalau kita misalnya bermusuhan dengan tetangga, wah ngeri. Wah pintu selalu dikunci misalnya kan, wah keluar gitu kan, gelisah gitu kan. Wah rumah kosong gitu, keluar kota itu, terus misalnya, wah kebayang kan, ngerti kan maksudnya kan. Oke, lalu banyak sih. Jadi semua larangan semuanya tak ada larangan tuh yang di Islam tuh ya, tak ada larangan yang iseng aja tuh, nggak ada gitu. Jadi semuanya demi kebaikan kita, dan kalau misalnya netral, sifatnya netral ya boleh-boleh aja gitu. Jadi di Islam tuh ya ada yang sifatnya diperintahkan wajib gitu kan. Jadi pasti digolongkan dalam kategori ini ya. Ada yang diperintahkan wajib, ada yang dilarang sama sekali ya. Ada yang sifatnya tuh boleh-boleh aja gitu, netral gitu. Jadi kalau misalnya netral tuh ya semacam makan atau tidur ya, kita kan netral aja sih itu kan.
Kalau kita lakuin dan kita nggak terlalu ngefek gitu kan terhadap kita gitu. Makanya saya agak aneh gitu pas lihat konten Pak Gembul kok aneh aja gitu, aneh dan dia merasa lucu aja gitu. Apalagi ya atau kita larangan deh, larangan yang dengan miras misalnya. Kok Islam ribet banget sih, minum aja nggak boleh, minum minuman keras ya. Itu kan ya terakhir ya kita ketahui ya bahwa dengan minum minuman keras sel neuron kita bisa rusak kayak. Jadi ibaratnya kalau kita banyak minum kita tuh jadi bego gitu guys. Jadi reaksi kita terhadap pertanyaan orang tuh nggak cepet lah, slow respon gitu guys. Jadi ya itulah efek negatifnya kalau kita langgar. Lalu apa lagi ya? Dan ada juga guys kejadian ya yang ya mungkin gak semua ya. Jadi ada salah seorang ya, dia pernah viral juga sih di podcast Deddy Corbuzier yang namanya Dino. Dia minum tequila ya, minum minuman keras gitu selama kurang lebih setahun dan akhirnya dia buta permanen. Setelah dicek oleh dokter ternyata ada alkohol yang menguap ke mata gitu. Ngeri kan? Ya maksudnya itulah, apa-apa yang dilarang oleh Islam ya, oleh Al-Quran dan hadis ya, itu jika kita langgar tuh ada efek negatifnya, atau dalam kata lain ya untuk kebaikan kita gitu guys ya. Jadi bukan untuk memperibet, enggak sama sekali memperibet. Kalau kita analogikan ya, gitu seperti misalnya kita naik pesawat terbang ya, kan banyak aturan tuh gitu kan. Kita harus pasang seat belt gitu ya ketika mau take off gitu kan. Kan itu juga bisa aja kita komen, apa sih harus gitu, ribet amat, kan ada tujuannya gitu kan. Gitu kan. Nah, yang mungkin di Islam ini orang tuh jarang tuh berpikir seperti itu gitu, jarang berpikir apa ya? Jarang berpikir kok nggak boleh ya, apa dibalik itu. Nah itu jarang ya. Jadi logika Pak Gembul tuh dia kayak anak kecil gitu yang dilarang oleh orang tuanya, kamu nggak boleh main di solokan, terus dia ngomel gitu, kenapa sih nggak boleh gitu kan di solokan gitu kan ya, kayak gitu Pak Gembul itu. Tapi kan kalau misalnya kita udah dewasa kita paham kan kenapa nggak boleh main di solokan gitu kan ya, dan lain-lain gitu ya. Seperti analogi pesawat itu, karena banyak kan larangannya, kita nggak boleh pakai tidak harus pasang seat belt ya ketika mau take off gitu kan. Itu kenapa guys? Itu untuk memastikan tiap penumpang itu berada di kursinya. Kenapa? Agar distribusi ini guys, kalau misalnya tidak terpasang di bangkunya, itu berarti orang itu mungkin lagi di luar ya. Maksudnya bukan berada di tempat duduknya. Dan kalau itu banyak, distribusi namanya itu kayak pusat massa ya, pusat massa si titik berat lah, ibarat titik berat si pesawatnya itu bisa bergeser guys, dan itu bisa mempengaruhi take off-nya gitu. Jadi makanya banyak aturan harus ketika mau take off itu harus di tempat duduk dan harus dipasang seat beltnya. Jadi supaya memastikan jadi nantinya distribusi titik berat si pesawatnya itu berada di posisi yang benar gitu guys. Jadi ada hal-hal seperti itu gitu. Nah mungkin kalau misalnya udah terbang gitu kan boleh jalan-jalan. Nah karena itu kan udah aman lah gitu ibaratnya. Jadi sama dengan analogi ke pesawat itu. Jadi setiap larangan itu ada maksudnya, dan itu untuk kebaikan kita, untuk kebaikan pesawat semua kan, untuk kebaikan si penumpang dan juga untuk kebaikan seluruh isi pesawat gitu kan. Dari analogi itu kita bisa tarik ya, mengapa misalnya narkoba dilarang ya kalau misalnya dia mikir ini kan gua doang gitu kan, gua yang narkoba sendiri. Iya, lu yang narkoba, tapi orang sekitar lu bisa kena kenapa? Kalau misalnya dia kumat ya,
dia kumat, dia makan narkoba. Terus akhir itu kan ngerembet ke finansial ya, narkoba karena menguras isi dompet. Ketika isi dompetnya itu habis gitu, dia pasti apa? Mencuri. Mencuri siapa? Orang yang ada di sekitarnya. Nah, jadi narkoba itu ketika kita, contohnya ya, ini contoh larangan lainnya di Islam. Ketika kita konsumsi narkoba kan, berarti kan nantinya efeknya akan berantai gitu kan. Ya ketika dia bokeh, dia pasti mencuri si yang terdekatnya, dan itu kan berarti menciptakan masalah baru kepada orang terdekat. Gitu guys. Oke, baru udah 10 menit ya. Ya intinya begitu guys, kesimpulannya. Jadi setiap larangan ya yang ada di Islam itu bukan memperibet ya, bukan mempersulit ya, tapi memang itu untuk kebaikan si umat yang bersangkutan gitu ya. Oke, gitu aja. Semoga nangkep apa maksud saya, dan semoga Pak Gembul bisa lebih terbuka dan membuat konten yang lebih baik lah gitu. Oke guys, terima kasih. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.